Nah, kenapa ini nggak muncul, terus ini nggak muncul, ya? Karena di sini belum ditambahkan yang namanya bootstrap-nya belum ada ya. Bootstrap sudah ada, tapi font awesome-nya belum. Kita lihat yang di dashboard. Ada apa sih yang di sana perlu kita ambil? Yang pertama adalah font awesome ya. Kita ambil font awesome-nya, copy, pindahkan tampil user.php, kita enter, kita paste, kita save dulu, kita cek hasilnya. Apalagi yang kurang nanti. Ya ini udah muncul ya. Tapi ini belum muncul, belum bisa difungsikan. Kita lihat lagi apa yang ada di dashboard. Nah, kita ambil yang kita copy. Kita copy, ya, masukkan di tampil sidebar.php, taruh di bawah. Coba kita cek ada yang sama nggak. CDN, ya udah kita satu kita buang aja. Kalau ada yang sama kita buang ya. Terus kita save, terus kita refresh. Tuh, berfungsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya. Berjumpa lagi dengan channel Informatika. Semoga sahabat semua, rekan-rekan, saudara tidak jenuh dan selalu menunggu update video-video terkait dengan informatika. Kali ini channel Informatika akan melanjutkan lagi terkait dengan video ya, bagaimana cara kita menggunakan AI ya, AI ChatGPT untuk membuat aplikasi berbasis web, yaitu HTML, PHP, CSS ya, dan nanti ada Bootstrap ya gitu ya. Nah, di beberapa waktu yang lalu ya udah di bagian pertama ya sudah kita buat seperti berikut ini ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya pembuatan aplikasi, yaitu aplikasi absensi peserta didik. Nah, ini adalah video kedua ya. Jangan lupa ditonton, jangan di skip-skip atau dilompat-lompat bolehlah, terserah ya. Jangan lupa di like kalau terus dikomentari ya, atau ada pertanyaan cara menggunakan ChatGPT boleh di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan video yang akan kita buat ya. Video aplikasi, video cara pembuatan aplikasi menggunakan ChatGPT ya. Kita nggak perlu ngoding, tapi di coding dibuatkan oleh ChatGPT. Tapi walaupun begitu kita tetap harus memahami coding-coding yang diberikan oleh ChatGPT. Jadi kita bisa merubah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan ya. Jadi tidak seluruhnya dari ChatGPT sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang-kadang tidak sesuai dengan kita inginkan juga gitu ya. Jadi memang harus memahami coding ya. Mungkin nggak perlu hafal, tapi kita paham dengan sintak coding ya yang diberikan oleh ChatGPT. Oke ya, kita simak video berikut ini. Selanjutnya kita aktifkan, ada beberapa yang perlu kita aktifkan ya. Yang pertama tentunya adalah web servernya. Ya, saya menggunakan SAMPP ya, versi 3.3.0 ya, dan langsung di start juga. Terus berikutnya kita perlu yang namanya kode editor. Saya menggunakan Visual Studio Code ya. Terus yang ketiga tentunya browser ya. Ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu ya, kita login. Kita mau melihat hasil yang di pertemuan pertama dulu ya. Password 12345. Nah, ini adalah di video ke-1 kemarin ya, sudah sampai seperti ini. Jadi sudah sampai form input ya, form input, form login, dan juga logout. Input user, login user, dan logout ya. Nah, sekarang saya mau menambahkan
ya, yaitu ada sidebar di sebelah kiri ya, sidebar sebelah kiri dan ini navbar ya. Navbarnya mau saya pindahkan, disatukan dengan sidebar ya. Navbar kita satukan dengan sidebarnya gitu ya. Oke, kita ke coding dulu, yaitu di dashboard ada navbar nih di dashboardnya ya. Ini mau saya pindahkan ke sidebar. Kita cut, terus kita ke ChatGPT yang pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah ada. Nah, saya membuat buatkan sidebar ya, sidebar dan navbar menjadi satu file. Navbar script navbar seperti ini. Script coding deh biar gampang ya. Coding navbar seperti ini. Navbar yang ini aja deh, yang ini. Ya. Kita paste, terus buatkan seperti SP admin 2 ya, seperti SP admin 2 dan lengkapi dengan ya toggle ya, terus navbar jangan menutupi sidebar. Ya, perintahnya cukup panjang ya, coba kita enter. Nah, langsung dijawab, siap bro, berikut ini gue buatin sidebar. Lucu juga ya, dia pakai bahasa gue gitu, orang Jakarta berarti dia. Siap bro, berikut ini gue buatin sidebar plus navbar dalam satu file seperti tampilan SP admin 2. Sudah lengkap dengan toggle sidebar dan navbar tidak menutupi sidebar. Semua sudah responsif, layout rapi. Saya mau minta CSS-nya bisa aja. Bro, CSS pisah dong. Dalam jadi satu file. Bisa dong ya. Oke, kita copy sidebar-nya ya. Kita ambil copy satu paket aja, yaitu menggunakan ini ya. Kita copy, terus kita ke sini, code editor. Kita tambahkan file, yaitu sidebar.php. Terus kita paste, Ctrl V. Ya. Kita simpan dulu. Save all ya. Save all, terus kita cek lagi. Tadi ada CSS. Ini CSS-nya ya. Layout CSS. Layout.css. Nah, kita bikin di sini folder baru dulu ya. Folder baru CSS. Ya, terus dari folder baru kita bikin file baru. Layout.css. Nah, kembali. CSS. Ya, kita paste. Oke, kita cek di sidebar ya, ada pemanggilan. Di sini kita harus pakai yaitu CSS, folder CSS ya.
layout apa tuh, layout. Oke ya, terus kita save. Nah terus kita dashboard, kita lihat jadi ada perintah indeks, cara manggil di indeksnya. Nah, kita lihat include-nya ada di bawah head ya. Oke, kalau kita bingung kalau kita ingin agar menjadi lebih rapi, kita ambil saja dari yang dashboard ya. Dari yang dashboard ini ya, kita modifikasi, kita minta modifikasi ya. Bro, modifikasi coding dashboard ini, coding dashboard ini tambahkan include sidebar yang tadi dibuat, tambahkan include sidebar yang tadi dibuat ya, kita pastikan codingnya. Oke, kita lihat dibuatkan enggak. Oke ya, kita copy, kita pastekan, nanti ada yang kita ganti ya, karena di sini bukan layout tapi sidebar, include sidebar. Include sidebar.php, kita save all. Nah kita cek, tuh keren ya, tuh cakep ya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan font awesome nih ya. Font awesome itu apa sih? Ya font untuk yang lebih bagus lah tampilannya gitu ya, kayak lambang-lambang gitulah, simbol-simbol itu ya. Dan sudah dilengkapi dengan adanya bootstrap ya, terus adanya font awesome ya, tinggal pakai. Oke, kita sudah memiliki halaman yang sudah ada sidebar, sudah ada dashboardnya. Nah, kita coba masuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Login. Ya. Nah, belum ya, belum ada. Oke, dashboard. Nah, kok keluar ya? Kita lihat halaman dashboard. Kenapa ketika diklik dashboard langsung out? Login dulu ya. Login lagi. Password 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat sini. Index. Kalau kita lihat sini itu masuknya index.php. Benar, dia kan berarti kan ke halaman login ya. Nanti kita ganti ya, jangan index.php. Tapi harusnya halaman dashboard ya. Coba kita lihat ya. Kita masuk ke halaman dashboard. Tadi ada menu di layout, bukan layout.cs tapi sidebar ya, sidebar ada navbar yang menunjuk ke index.php. Nah ini dia ya, kita coba langsung dashboard aja deh. Dashboard php biar nggak balik ke halaman login.
Nah, berikutnya di sini ada manajemen user. Ya, user.php. Absensi user.php. Kita lihat sudah ada belum ya. Sidebar, layout, sidebar, index, proses user, tampil user aja deh. Ya, saya mau tampilkan tampil user. Mana dia? Nah, ini tampil user. Nggak pakai S. Oke, kita back dulu, terus kita refresh manajemen user. Nah, ini udah ya. Tapi belum di-include dengan yang namanya sidebar. Kita coba include sidebar ya. Include sidebar. Nah, dia kita copy paste saja dari dashboard. Include sidebar.php. Tempatkan di bawah head. Kita coba lihat di bawah head ya. Mana head? Nah, kita coba taruh sini ya. Terus kita save. Kita coba lagi. Back dulu. Refresh. Nah, kenapa ini nggak muncul? Terus ini nggak muncul? Ya, karena di sini belum ditambahkan yang namanya bootstrap-nya belum ada ya. Ya, bootstrap sudah ada, tapi font awesome-nya belum. Kita lihat yang di dashboard. Ada apa sih yang di sana perlu kita ambil? Yang pertama adalah font awesome ya. Kita ambil font awesome-nya, copy, pindahkan tampil user.php, kita enter, kita paste, kita save dulu, kita cek hasilnya. Apalagi yang kurang nanti. Ya, ini udah muncul ya. Tapi ini belum muncul, belum bisa difungsikan. Kita lihat lagi apa yang ada di dashboard. Nah, kita ambil yang kita copy. Kita copy ya, masukkan di tampil sidebar.php, taruh di bawah. Coba kita cek ada yang sama enggak. CDN ya udah, kita satu kita buang aja. Kalau ada yang sama kita buang ya. Terus kita save. Terus kita refresh. Tuh, berfungsi. Oke. Gitu ya. Tambah user. Nah, nggak masalah deh. Oke, selanjutnya kita mau menambahkan yang namanya, saya mau menambahkan yang namanya, apa ya, input siswa ya. Berarti kan harus bikin tabel siswa dulu ya. Harus bikin tabel siswa dulu di MySQL-nya. Berarti kita harus ke sini nih. Localhost phpMyAdmin. Oke, DB-nya, database-nya adalah absen. Sekarang kita minta ke AI untuk membuatkan tabel. Bro, buatkan tabel data siswa untuk absensi. Coba kita tidak menjelaskan apa yang kita minta secara detail ya, tapi saya hanya meminta dibuatkan tabel data siswa. Nanti coba kita lihat apa sih yang diberikan oleh ChatGPT. Cuma dikasih NIS, nama siswa, kelas, jenis kelamin, dan tanggal lahir ya. NIS, nama siswa, kelas, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Contoh isi tabelnya. Oke,
Tuh, lengkap banget ya, langsung dibuatkan juga untuk PHP-nya. Ya, kita padahal mintanya cuma tabel MySQL, ya, tapi langsung dibuatkan tuh. Nah, dibuatkan tabel untuk di PHP-nya gitu, di webnya itu ya. Oke, sekarang kita copy dulu. Ya, terus kita ke MySQL. Kita ambil database absensi, terus kita SQL kita klik, terus kita pastekan. Nah, di sini ada ini, kita geser dulu ya. Terus go. Oh, langsung jadi tabel data siswa, coy. Hebat bener kan? Nggak capek-capek kita. Miss, nama siswa kelas jenis kelamin. Nah, kurang. Belum ada ID. Ya, ID nanti kita tambahkan sendiri deh. ID ditambahkan 1 before ada nggak after adanya ya. Ya udah after tanggal lahir deh. Nah, kita go 1. Kita go. Kita tambahkan ID integer berapa ini ya? Karena ini kan pastinya banyak nanti sisanya ya, sampai 1000 pada 3 digit. 3 digit aja deh. 4 lah ya, kalau muridnya banyak. Terus auto increment ya, terus save. Oh, kenapa nih? Multiple primary key. Ternyata sebentar ya, sudah ada primary key-nya jangan-jangan. Oh, ini yang jadi primary key ya. Kita change dulu deh. Kita save. Sebenarnya benar sih, ini yang jadi primary key ya. Berarti kita apa nih ya? Draw primary key. Ya, saya mau rubah primary key bukan di NIS ya. Kita delete dulu deh. Delete. Drop aja dulu. Oke. Terus kita struktur tambahkan lagi ya. Berapa nih berarti 2 ya? 2. Tuh. Yang satu tadi adalah NIS. Bentuknya adalah pacar. NIS yang panjang-panjang. Bikin aja 10. 10 ya. Terus berikutnya adalah ID. Auto increment terus ya seperti ini 3 4 ya. Oke, kita save. Oke, terus kita move kolom ya, pindahkan yang ini ke atas, NIS juga ke atas. Tuh. Oke, tabel kita sudah jadi. Ya, tabel kita sudah jadi. Terus tadi dikasih untuk isi data ya. Untuk isi, nah kita copy aja nih. Kita copy yang ini untuk isi tabel ya. Untuk isi tabel gampang banget dari sini ya. Kita coba, kita Ctrl V, terus kita go. Ya, kita lihat apakah ada isi tabelnya. Tuh, ada tabel, ada isinya ya. Gitu. Oke, sekarang tadi kan sudah dibuatkan cara menampilkan ya, coding untuk menampilkan data siswa ke aplikasi atau ke webnya.
Nih, kita tinggal copy aja deh. Copy. Ini nama filenya apa nih? Datasiswa.php. Oke, kita tambahkan file. Data siswa.php. Oke, kita paste. Oke, kita cek dulu ya, apakah dia sudah dilengkapi dengan sidebar atau belum. Kalau belum, kita masukkan sendiri. Refresh. Oh, belum kita bikin menunya ya. Kita bikin menu dulu di sidebar. Kita bikin menu di sidebar atau navigasi. Di mana ya? Dashboard, layout. Kita copy aja deh satu. Kita copy, kita paste, terus kita ganti menjadi di sini adalah data siswa.php. Data siswa.php. Kita ganti di sini data siswa. Data siswa. Oke, font awesome belum kita ganti ya, biarin dulu ya. Belum ada font awesome-nya juga lagi ya. Oke, terus kita coba refresh. Belum muncul lah. Ini udah muncul. Masih user ya. Kok belum muncul ya? Data siswa PHP. Data siswa PHP. Manajemen user data siswa PHP. Apa nih yang belum? Ntar dulu, kita lihat. Oh, ini belum di. Oh, belum ditutup ini, guys. Tutup ya, lor ya. Kita tutup dulu. Garis miring, terus ini tutup kurung. Kita cek. Oh, ada di sini. Ternyata bukan di sidebar, tapi di navbar ya. Oke, kita coba dipindahkan ke navbar deh. Kita pindahkan ke navbar. Kita buang dulu ini ya. Kita lihat di navbar nih. Sidebarnya ini ya. Kita sidebar, kita copy dari satu ini ya. Kita copy, kita paste, kita ganti menjadi apa tadi ya? Data siswa. Data siswa. Terus ini bukan tampil ya, tapi sini data siswa.php. Data siswa.php. Oke, kita save all. Kita refresh. Nah, muncul kan. Ya, tapi belum sama sidebar dan navbarnya. Lalu gimana untuk menampilkan sidebar dan navbar? Untuk menampilkan sidebar dan navbar ya kita copy saja yang include tadi itu. Dari mana? Dari sini aja. Kita copy dulu ini ya, dari di bawahnya. Kita copy ke data siswa, taruh di bagian paling bawah. Karena untuk mengaktifkan nanti tuh sidebarnya. Terus apalagi kita copy, kita ambil ke dashboard. Kita include. Ya, include-nya di bawah masih di body ya. Di body. Di data siswa.php. Kita taruh sini coba. Kalau nanti hasilnya nggak bagus, kita taruh atasnya. Terus apa lagi? Yang di sini tadi CDN-nya dari dashboard CDN font awesome.
Oke, terus kita paste. Oke, kita sudah selesai, kita coba save all, terus kita refresh. Nah, jadi kan. Nah, oke, dashboard, data siswa, manajemen user, ya. Oke, itu untuk pertemuan atau di video kedua kali ini tidak banyak ya, hanya pertama tadi adalah menambahkan atau membuat sidebar, ya, membuat sidebar yang ini, terus membuat navbar, ya, terus membuat tabel siswa, terus menampilkan data siswa di aplikasi. Oke, itu dulu untuk pertemuan kedua. Jangan tidak banyak-banyak biar tidak bosan. Karena suara saya menjenuhkan, ya kurang semangat mungkin kalau udah malam. Terima kasih. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman yang lain yang mungkin mau belajar pemrograman tapi tidak ada yang mengajari. Jadi tidak perlu lagi minta yang bisa ngajarin. Cukup menggunakan ChatGPT. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu, salam informatika.